Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Kamis 2 November 2023, akan dilaksanakannya sidang penyalahgunaan narkoba berjenis sabu yang dilakukan oleh Ahmad Zainal. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan peran-perannya. Yang pertama ada saya, Cynthia Alsawindana, sebagai MC sekaligus panitera. Ketua Majelis Hakim yang diperankan oleh Maya Gloria. Selamat siang. Anggota Majelis Hakim yang diperankan oleh Rocky dan Fakih. Selamat siang. Jaksa penuntut umum yang akan diperankan oleh Kezia dan Dian. Selamat siang. Penasihat umum yang akan diperankan oleh Aisyah dan Rifki. Selamat siang. 5 terdakwa yang akan diperankan oleh Moreno, terdakwa 1 sebagai Ahmad Zainal. Selamat siang teman-teman dan Bu Eni. Terdakwa 2 Wahyudin sebagai Mahfud. Selamat siang. Terdakwa 3 Agung sebagai Rahman. Selamat siang. Terdakwa 4 Faik sebagai Manowar. Selamat siang. Dan terdakwa 5 Tony sebagai Dipa. Selamat siang. Ahli BNN yang akan diperankan oleh Syafira Maharani sebagai Dr. Cut Maharani. Selamat siang. Saksi 1 yang akan diperankan oleh Abdul Malik sebagai Bagus. Selamat siang. Saksi 2 diperankan oleh Rido sebagai Mosu. Selamat siang. Dan yang terakhir petugas 1 dan 2 yang diperankan oleh Salsabila Anissa dan Arif Rahmanuddin. Selamat siang. Mari sama-sama kita saksikan penampilan sidang dari kelompok 1. Salam hormat dari kelompok 1 kepada Bu Yeni selaku guru PKN dalam tugas persidangan ini. Baik, sebelum dimulainya sidang ini, izinkan saya untuk membacakan 9 tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Dan yang terakhir, untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder, maupun video recorder, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Selanjutnya, saya akan membacakan 8 tata cara pengunjung masuk ke dalam ruang sidang yang bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut. 1. Wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. 2. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. 3. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama persidangan berlangsung. 4. Dilarang berbicara, memberi dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. 5. Dilarang memberikan komentar atau saran atau tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin majelis hakim. 6. Dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya sidang. 7. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. Dan yang terakhir, pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang sidang harus meminta izin kepada majelis hakim. Para hadirin semuanya dipersilahkan untuk berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Kepada majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang.
Baik, semuanya duduk. Bagaimana penuntut umum, sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Bagaimana pengacara, sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Baik, sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili penyalahgunaan sabung perkara nomor 141/Pit/2023/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ahmad Zainal, Rahman, Mahfud, Manawar, dan Diba pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum mohon hadirkan terdakwa dalam ruang persidangan ini. Baiklah Yang Mulia, bertugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Terdakwa sudah hadir Yang Mulia. Baik, terima kasih petugas. Baik, bagi para terdakwa, sebelumnya saya akan bertanya terkait identitas saudara terlebih dahulu. Saudara Ahmad Zainal, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pengadilan ini? Sehat dan siap Yang Mulia. Baik, saudara Mahfud, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pengadilan ini? Sehat dan siap Mulia. Baik, saudara Rahman, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pengadilan ini? Sehat dan siap Yang Mulia. Saudara Manawar, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pengadilan ini? Sehat dan siap Yang Mulia. Baik, saudara Dipa, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pengadilan ini? Sehat dan siap. Baik. Baik, berdasarkan poin 56 KUHP, saudara terdakwa berhak didampingi hukum. Apakah saudara sudah didampingi penasihat hukum terdakwa 1? Sudah Yang Mulia. Apakah saudara sudah didampingi penasihat hukum terdakwa? Sudah Yang Mulia. Apakah saudara sudah didampingi penasihat hukum terdakwa 3? Sudah Yang Mulia. Apakah saudara sudah didampingi penasihat hukum terdakwa 4? Sudah Yang Mulia. Apakah saudara sudah didampingi penasihat hukum terdakwa 5? Sudah Yang Mulia. Apakah benar saudara adalah penasihat hukum terdakwa? Benar Yang Mulia. Baik. Saya juga sudah menerima identitas serta bukti legalitas saudara. Pada saudara penuntut umum sudah siap dengan dakwaannya. Sudah Yang Mulia. Saudara penasihat hukum sudah menerima salinannya. Sudah Yang Mulia. Baik, silakan bacakan saudara penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami selaku penuntut umum untuk membacakan poin-poinnya saja, dikarenakan majelis hakim dan penasihat hukum sudah menerima salinannya. Kejaksaan Negeri Jakarta untuk keadilan majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, dan sidang yang kami muliakan. Surat dakwaan dengan nomor register perkara tidak perlu dibacakan bahwa atas nama terdakwa 1, nama lengkap Ahmad Zainal, tempat tanggal lahir Jakarta 18 Oktober 1988, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pondok Gede RT 3 RW 5, Kecamatan Manggis, Kabupaten Rambutan, Jakarta Timur. Agama Islam, pekerjaan aktor, pendidikan S1 seni teater. Terdakwa 2, nama lengkap Mahfud Habib, tempat tanggal lahir Jakarta 29 Februari 1990, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Rambutan RT 1 RW 8, Kecamatan Pasar Kamis, Kabupaten Siliwangi, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan penjual, pendidikan SMA. Terdakwa 3, nama lengkap Rahman Aziz, tempat tanggal lahir Jakarta 1 Juni 1991, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Ragunan RT 5 RW 8, Kecamatan Pasar Selasa, Kabupaten Siliwangi, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SMA. Terdakwa 4, nama lengkap Manawar Iman Sastia, tempat tanggal lahir Jakarta 27 Mei 1999, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Ragunan RT 1 RW 8, Kecamatan Pasar Kamis, Kabupaten Siliwangi, Jakarta Selatan. Agama Islam, pendidikan mahasiswa. Terdakwa 5, nama lengkap Dipa Ojek Pari, tempat tinggal Jakarta 11 November 1998, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia,
tempat tinggal Jalan Raya Ragunan RT 1 RW 8 Kecamatan Pasar Kamis, Kabupaten Siliwangi, Jakarta Selatan. Agama Islam, pendidikan mahasiswa. Berdasarkan kasus ini, terdakwa dihadapkan di depan persidangan dan dakwaan bahwa terdakwa Ahmad Zainal melalui terdakwa Rahman Aziz pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu wilayah dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Ragunan RT 1 RW 8 Kecamatan Pasar Kamis, Kabupaten Siliwangi, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kasasi narkoba terhadap terdakwa Mahfud Habibi. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut. Pada waktu tempat sebagaimana di atas ketika saksi Manwar dan saksi Dipa yang sedang duduk di pinggir lapangan setelah bermain bola. Manwar dan Dipa melihat bahwa terdapat dua orang berlagak aneh lain seorang yang habis minum. Mereka tertangkap ketika Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Selatan sedang melewati tempat tersebut. Kemudian Mahfud dan Rahman diinterogasi dan diselidiki yang pada akhirnya mereka dibawa ke kantor polisi. Saat itu mereka berdua melibatkan Manwar dan Dipa untuk mengalihkan tuduhan yang membuat Manwar dan Dipa kebingungan. Selama di kantor polisi, Manwar dan Dipa terus menjelaskan bahwa mereka baru saja makan donat dengan gula tabur. Namun petugas Satresknas tidak yakin akan cerita tersebut dan mereka berdua dibawa ke kantor polisi Jakarta Selatan. Mereka juga menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan kasus ini. Saat Rahman diinterogasi, akhirnya ia mengatakan bahwa majikanlah yang menyuruhnya sehingga membuat Rahman mengaku bahwa majikan itu adalah Ahmad Zainal. Kemudian mereka menjalankan tes urin. Hasil dari tes urin Ahmad Zainal, Mahfud dan Rahman semuanya positif, sedangkan Manwar dan Dipa memiliki hasil negatif. Tetapi Manwar dan Dipa tetap dipanggil ke pengadilan karena dicurigai membantu mengedarkan narkoba. Bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Zainal sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan perbuatan terdakwa Mahfud dan Rahman sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Baik, para terdakwa perlu ditegaskan, saudara di dakwaan dengan ketentuan pasal 112 ayat 1 Junto, pasal 132 ayat 1 UU NRI nomor 35 tahun 2009 dan pasal 113 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 UU NRI nomor 35 tahun 2009. Baik, pada terdakwa 1, apakah sudah mengerti dan memahami? Mengerti dan memahami yang mulia. Baik, pada terdakwa 2, apakah sudah mengerti dan memahami? Sudah mengerti dan memahami yang mulia. Baik, pada terdakwa 3, apakah sudah mengerti dan memahami? Sudah mengerti dan memahami yang mulia. Baik, pada terdakwa 4, apakah sudah mengerti dan memahami? Sudah mengerti dan memahami yang mulia. Baik, pada terdakwa 5, apakah sudah mengerti dan memahami? Sudah mengerti dan memahami yang mulia. Baik, apakah ada tanggapan terdakwa 1? Tidak yang mulia. Saya serahkan kepada penasihat hukum. Baik, apakah ada tanggapan terdakwa 2? Tidak ada yang mulia. Baik, apakah ada tanggapan terdakwa 3? Tidak ada yang mulia. Baik, apa ada tanggapan terdakwa 4? Tidak ada yang mulia. Baik, pada terdakwa 4 apa terdakwa 5 apa ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saudara penasihat hukum, apakah ada tanggapan mengenai dakwaan yang sudah dibacakan? Ada yang mulia, berdasarkan pasal 156 ke ayat 1 KUHP, kami akan mengajukan nota keberatan yang mulia. Apakah saudara telah menyiapkan nota keberatan saudara? Belum yang mulia, kami perlu waktu 1 hari untuk menyiapkannya. Bagaimana penuntut umum? Yang mulia. Baik, berdasarkan kesepakatan bersama, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan nota keberatan oleh saudara penasihat hukum yang akan dilaksanakan 1 hari ke depan pada tanggal berapa, Panitera? 3 November 2023. Baik, 3 November 2023 pukul 13.00 WIB. Dengan demikian perlu disampaikan status para terdakwa adalah tetap ditahan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Keesokan hari. Baik, saudara penuntut umum sudah siap mengikuti sidang hari ini? Sudah siap yang mulia. Penasihat hukum? Sudah siap yang mulia.
Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor 143-Pit/2023-PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ahmad Zainal, Rahman, Mahfud, Manowar, dan tiba pada hari Jumat tanggal 3 November 2023. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda pada hari ini adalah pembacaan nota keberatan dari saudara penasihat hukum. Kepada saudara penasihat hukum, apakah sudah menyiapkan nota keberatan saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Penuntut umum telah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, majelis hakim juga sudah menerima salinannya, silakan dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Dikarenakan para pihak telah menerima salinannya, izinkan saya membaca poinnya saja. Nota keberatan atau eksepsi dalam perkara pidana nomor 153-Pit/2023-PN Jakarta Selatan atas nama klien kami Ahmad Zainal, Mahfud, Rahman, Manowar, dan diajukan oleh tim penasihat hukum Kezia Saragi SHMH dan adanya SHMH disampaikan pada Pengadilan Negeri Jakarta hari Kamis 2 November 2023 dilakukan dengan pasal 112 ayat 1 UU NRI nomor 35 tahun 2009 tentang pemilikan narkoba junto pasal 132 ayat 1 UU NRI nomor 35 tahun 2009 tentang yang berlaku bagi yang melanggar hukum. Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, perkenankan selaku tim penasihat hukum terdakwa kami menyampaikan inti dari keberatan kita tentang surat dakwaan jaksa penuntut umum. 1. Tidak semua terdakwa mengedarkan narkotika golongan 1. Hukuman yang diberikan tidak dapat dipukul rata. Oleh karena itu, tidak semua terdakwa melanggar pasal 113 ayat 1 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman pidana paling singkat 5 tahun. 2. Dengan mendakwa semua terdakwa terjerat dalam kasus pengedaran narkotika golongan 1, maka jaksa penuntut umum telah menunjuk ketidakadilan terhadap terdakwa yang tidak mengedarkan. 3. Terdakwa 3 dan 4 juga tidak terlibat dalam transaksi, tapi hanya ditahan atas dasar yang tidak jelas. Kami selaku tim penasihat hukum mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan majelis hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran material dan keadilan yang seadil-adilnya bagi lima terdakwa. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Esa Alexandra SHMH, bertandatangan Rifki Walidin SHMH, bertandatangan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih pada saudara penasihat hukum. Apakah saudara penuntut umum ada tanggapan? Tidak ada, Yang Mulia. Kami tidak akan mengajukan nota pendapat, tetapi kami menolak seluruh ekspresi penasihat hukum dan tetap pada dakwaan kami. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, setelah mempelajari dakwaan penuntut umum dan penasihat hukum, majelis hakim menimbang bahwa keberatan penasihat umum hukum berkaitan dengan substansi, maka majelis berpendapat keberatan dan penasihat hukum dinyatakan ditolak. Mengadili menolak eksepsi untuk seluruhnya, menyatakan pemeriksaan dilanjutkan. Baik, agenda selanjutnya adalah pembuktian. Pada saudara penuntut umum, apakah saudara sudah menyiapkan alat bukti serta saksi saudara? Sudah, Yang Mulia. Kami sudah menyiapkan alat bukti serta saksi, Yang Mulia. Baik, pada saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menyiapkan alat bukti serta saksi saudara? Sudah, Yang Mulia. Kami sudah menyiapkan saksi, Yang Mulia. Baik, mari kita mulai agenda pembuktian kepada para terdakwa. Dipersilakan duduk di samping penasihat hukum. Baik, dipersilakan ke samping penasihat hukum. Baik, bagi saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan saksi serta alat bukti saudara? Sudah, Yang Mulia. Berapa saksi yang saudara akan dihadirkan hari ini? Kami akan menghadirkan satu saksi fakta, satu ahli, serta satu barang bukti yang mulia. Untuk saksi fakta menjelaskan mengenai apa? Saksi fakta menjelaskan mengenai fakta kejadian pada malam itu yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi saudara. Pada tugas tolong hadirkan saksi Bagus ke ruang persidangan. Saksi telah hadir yang mulia. Baik, terima kasih petugas. Saudara saksi, Anda siap dan sehat mengikuti sidang hari ini? Siap dan sehat yang mulia. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan terlebih dahulu, saudara akan ditanyakan terkait identitas saudara. Baik, saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya.
Nama lengkap, Bagus tuh bagus yang mulia. tempat tanggal lahir, Jakarta 7 Oktober 1975 yang mulia. jenis kelamin, Laki-laki yang mulia. alamat, Alamat Jalan Raya Ragunan RT 01 RW 08 nomor 98A yang mulia. agama, Islam yang mulia. status perkawinan, Kawin yang mulia. pekerjaan, PNS yang mulia. kewarganegaraan. Indonesia yang mulia. Apakah saudara mengetahui dan mengenal para terdakwa dan memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Saya mengetahui salah satu terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa yang mulia. Baik, terdakwa siapa yang saudara ketahui? Terdakwa Mahfud, tetangga saya yang mulia. Sebelum saudara memberi keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan saudara berdiri dan ikuti perkataan hakim anggota 3. Silakan Panitera. Dimohon kepada saksi Bagus untuk mengikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji saya bersumpah dan berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Baik, terima kasih pada hakim anggota sudah disumpah. Perlu diingatkan bahwa saudara sudah disumpah, maka diharapkan saudara memberi keterangan seperti yang sudah saudara lihat dan ketahui. Apabila tidak mau demikian, maka saudara akan diancam dengan tuntutan pasal 242 ayat 1 KUHP. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara mengerti alasan kenapa saudara dipanggil ke persidangan hari ini? Jika mengerti, apa yang saudara ketahui? Mengerti, saya dipanggil ke persidangan hari ini terkait penyalahgunaan narkoba yang mulia. Keterkaitan saudara dengan penyalahgunaan tersebut? Keterkaitan saya melihat orang tersangka persis di depan rumah saya malam itu yang mulia. Baik, terdakwa siapa yang saudara lihat di depan rumah saudara? Terdakwa yang bernama Mahfud yang mulia. Baik, silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah saudara memiliki informasi tentang cara sabu tersebut didistribusikan atau bagaimana pelaku mendapatkannya? Ya, mereka bertransaksi di pinggir lapangan di depan rumah saya. Apakah saudara memiliki bukti fisik atau dokumentasi terkait sabu tersebut? Tidak, saya tidak memiliki bukti fisik maupun dokumentasi. Cukup dari kami, terima kasih yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum adakah pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Untuk saudara saksi, apa yang sedang Anda lakukan di kala melihat kejadian itu? Pada saat itu saya sedang membersihkan halaman rumah setelah ada kegiatan di luar. Apakah saksi dan orang lain yang ikut bertransaksi pada saat itu? Tidak, hanya 2 orang saja yang mulia. Baik, cukup dari kami, terima kasih yang mulia. Hakim anggota 2 ada pertanyaan? Apa yang sedang dua terdakwa itu lakukan? Dan jika mereka sedang melakukan sesuatu, apakah saudara ikut melakukannya? Pada saat itu saya sadar apa yang mereka telah lakukan, sehingga salah satu dari mereka mengeluarkan uang yang ditukar dengan barang kecil, dan saya tidak ikut dengan kegiatan tersebut ini. Baik. Hakim anggota ketiga ada pertanyaan? Baik, kepada saudara silakan mengambil identitas saudara dan meninggalkan ruang sidang. Baik, untuk penuntut umum, apakah ada saksi lagi yang ingin dihadirkan? Dan jika, ia akan menjelaskan mengenai apa? Ada yang mulia. Kami izin menghadirkan ahli dan alat bukti untuk membuktikan bahwa itu benar-benar sabu yang mulia. Baik, silakan hadirkan dalam ruangan persidangan. Para tugas, tolong hadirkan ahli di ruang persidangan.
terima kasih petugas. Saudara saksi, apakah Anda sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan terlebih dahulu, saudara akan ditanyakan terkait identitas saudara. Baik, saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Nama lengkap? Dr. Cut Maharani. Tempat tinggal, tanggal lahir? Jakarta, 9 November 1988. Alamat? Jalan Skuadron, Gang Ahmad, RT 008 RW 03, nomor 32C. Jenis kelamin? Perempuan. Agama? Islam. Pekerjaan? Ahli narkotika, obat-obatan atau bahan berbahaya. Pendidikan? S3. Baik, apakah saudara mengetahui dan mengenal para terdakwa dan memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Saya mengetahui terdakwa tetapi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan darah oleh terdakwa. Oke, baik. Saudara ahli, apakah Anda siap dan bersedia untuk disumpah dalam persidangan ini? Siap dan bersedia yang mulia. Silakan saudara berdiri dan ikuti perkataan hakim anggota kedua. Silakan Panitera. Dimohon kepada ahli Cut Maharani untuk mengikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji saya bersumpah dan berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih Panitera, dan kepada saksi ahli dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih pada Pak Hakim anggota sudah disumpah. Perlu diingatkan bahwa saudara sudah disumpah, maka diharapkan saudara memberi keterangan seperti yang saudara lihat dan ketahui. Apabila tidak demikian, maka saudara akan diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara mengerti alasan kenapa saudara dipanggil ke persidangan hari ini? Jika mengerti, apa yang saudara ketahui? Saya mengerti yang mulia. Saya dipanggil ke dalam persidangan hari ini untuk pembuktian alat bukti. Apa yang saudara ketahui mengenai narkoba sabu? Narkoba sabu biasa disebut sebagai methamphetamine atau crystal meth. Itu adalah narkotika yang sangat adiktif, memiliki ciri fisik seperti pecahan kaca atau kristal. Terus dia tidak memiliki bau dan rasanya pahit, warnanya putih kebiruan mengkilat. Terus dia juga mudah larut di dalam alkohol. Baik, apakah bisa dibuktikan saudara? Bisa yang mulia. Baik, pada penuntut umum silakan hadirkan alat bukti untuk pembuktian. Para petugas, tolong hadirkan alat bukti di ruang sidang. Baik, silakan dibuktikan kepada saksi ahli. Ini adalah barang bukti yang kami dapat. Dilihat dari ciri fisiknya sudah memenuhi ketentuan. Jika saya larutkan ke dalam alkohol, ini adalah ciri dari sabu karena mudah larut dalam alkohol. Sudah yang mulia. Baik, terima kasih saudara ahli. Silakan kembali ke tempat. Kepada petugas, tolong bereskan barang bukti. Baik, yang mulia.
Baik. Kepada penuntut umum apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Kepada penasihat hukum apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudara silakan mengambil identitas saudara dan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Baik. Baik, bagi saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap dengan saksi saudara? Sudah yang mulia. Berapa saksi yang saudara akan hadirkan hari ini? Kami akan menghadirkan satu saksi fakta. Untuk saksi fakta menjelaskan mengenai apa? Saksi fakta akan menjelaskan mengenai fakta kejadian pada malam itu yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi saudara. Pada petugas tolong hadirkan saksi musuh ke ruang persidangan. Sudah hadir mulia. Baik, terima kasih petugas. Saudara saksi, Anda siap dan sehat mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan terlebih dahulu, saudara akan ditanyakan terkait identitas saudara. Baik, saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Nama lengkap, Mosu Saputra, tempat tinggal, Jakarta 17 April 1994, jenis kelamin, laki-laki, agama, Islam, alamat, Jalan Raya Ragunan, RT 1 RW 8, nomor 102 yang mulia. status perkawinan, Kawin, pekerjaan, pegawai, kewarganegaraan. Indonesia. Apakah saudara mengetahui dan mengenal para terdakwa dan memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Saya mengetahui karena saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa yang mulia. Terdakwa siapa yang saudara ketahui? Terdakwa Mahfud yang mulia. Sebelum saudara memberi keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudara berdiri dan ikut perkata hakim ke anggota ketiga. Silakan Panitera. Dimohon kepada saksi Mosu untuk mengikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji saya bersumpah dan berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan sebagai saksi mengasih keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada sebenar-benarnya. tidak lain daripada sebenar-benarnya. Baik, terima kasih pada hakim anggota sudah disumpah. Perlu diingatkan bahwa saudara sudah disumpah, maka diharapkan saudara memberi keterangan seperti yang saudara lihat dan ketahui. Apabila tidak demikian, maka saudara akan diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP. Saudara mengerti? Silakan Panitera. Apakah saudara mengerti? Mengerti. Saudara mengerti alasan kenapa saudara dipanggil ke persidangan hari ini? Jika mengerti, apa yang saudara ketahui? Mengerti karena saya hari ini pakai ke persidangan terkait dalam penyalahgunaan narkoba. Keterkaitan saudara dengan penyalahgunaan tersebut? Tidak yang mulia. Keterkaitan saudara dengan penyalahgunaan tersebut? Dalam jurnal saya melihat 2 orang dari kejauhan. Apa benar? Iya yang mulia. Baik, terdakwa siapa yang saudara lihat di depan rumah saudara? Terdakwa Mahfud yang mulia. Baik, silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah saudara tahu jika ada saksi lain yang hadir saat kejadian terjadi? Ada 2 orang yang mulia. Saya melihat 2 orang sedang bertransaksi dan 2-nya sedang berada di pinggir lapangan beristirahat dan duduk di pinggir lapangan yang mulia. Apakah saudara memiliki pengetahuan tentang hubungan antara pelaku dan pengedar narkoba tersebut? Tidak yang mulia. Cukup dari kami, terima kasih yang mulia. Baik. Kepada penasihat hukum adakah pertanyaan? Yang mulia. Silakan.
Apakah saudara mengetahui apa yang dilakukan dua orang tersebut? Tahu yang mulia. Lantas apakah yang sudah dilakukan oleh kedua orang tersebut? Saya mengetahui dua orang sedang melakukan bertransaksi dan duanya sedang duduk di pinggir lapangan. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah transaksi? Saya melihat dia dari kejauhan yang mulia. Baik, cukup dari kami. Terima kasih yang mulia. Hakim anggota 2 ada pertanyaan? Baik. Apakah ada interaksi antara dua orang yang sedang melakukan transaksi dengan yang tidak? Tidak yang mulia. Baik, cukup. Hakim 3 ada pertanyaan? Baik, kepada saudara silakan mengambil identitas saudara dan meninggalkan ruang sidang. Baik, karena pembuktian sudah dilakukan, maka agenda selanjutnya adalah keterangan terdakwa. Terdakwa dipersilakan untuk duduk kembali di kursi tengah. Bagi hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Kepada terdakwa 1, deskripsikan hubungan Anda dengan terdakwa lainnya. Saya hanya mengenal saudara Rahman karena saudara Rahman adalah supir saya yang mulia. Baik, saya hanya mengenal terdakwa 3. Baik, apakah ada pertanyaan lagi hakim anggota? Baik. Kepada penuntut umum dipersilakan jika ada pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Pada terdakwa 1 sampai 5, apakah saudara pernah menjalani tes narkoba atau pemeriksaan medis terkait narkoba? Jika pernah, apa hasilnya? Pernah dan hasilnya positif. Pernah dan hasilnya positif. Pernah dan hasilnya positif. Pernah dan hasilnya negatif. Pernah dan hasilnya positif. Baik, cukup dari kami. Terima kasih yang mulia. Cukup. Baik, kepada penasihat hukum dipersilakan apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Kepada terdakwa 4 dan 5, apakah Anda terlibat dalam menjalani transaksi? Tidak, kami tidak benar-benar kami tidak terlibat dalam transaksi dan kami tidak bersalah. Betul serbuk yang ada di pundak saudara Musa adalah serbuk donat bukan serbuk sabu. Kepada terdakwa 2 dan 3, apakah benar terdapat lebih dari 2 orang yang terlibat dalam transaksi? Benar. Lalu mengapa terdakwa 4 dan 5 tidak mengakui ikut transaksi? Karena mereka berbohong. Bukannya kami yang berbohong, tapi terdakwa 2 dan 3 lah yang telah berbohong karena telah menjerat kami. Harap tenang, dikarenakan kondisi persidangan seperti ini seperti tidak kondusif dan ada bahasa menyela itu dilakukan skor selama 1 kali 1 jam, pengadilan dinyatakan ditunda. Skor 1 kali 1 jam dihilangkan, pengadilan dinyatakan dibuka dan terbuka kembali. Majelis hakim sudah membuat keputusan untuk mengadili para terdakwa, yaitu 1 berdasarkan pasal 112 ayat 1 UU NRI nomor 35 tahun 2009 junto pasal 132 ayat 1 UU NRI nomor 35 tahun 2009, terdakwa Ahmad Raid Zainal dijatuhi hukuman kurungan selama 7 bulan dipotong masa rehabilitas. Seharusnya terdakwa Ahmad Zainal mendapat hukuman kurungan selama 1 tahun tetapi dikurangi menjadi 7 bulan karena bersikap sopan selama persidangan. Keputusan tersebut diambil karena melihat latar belakang terdakwa yang masih muda, memiliki tanggungan keluarga dan tindakan terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya. Nomor 2, berdasarkan pasal 113 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 UU NRI nomor 35 tahun 2009, terdakwa Mahmud dijatuhkan hukuman kurungan selama 55 tahun, dipotong
habilitas. Keputusan tersebut diambil karena melihat latar belakang terdakwa yang masih muda dan memiliki tanggungan keluarga. Berdasarkan Pasal 112 ayat 1 UU NRI nomor 35 tahun 2009 untuk pasal 132 ayat 1 UU NRI nomor 35 tahun 2009 terdakwa Rahman dijatuhi hukuman kurungan selama 1 tahun dipotong masa rehabilitas. Keputusan tersebut diambil karena melihat latar belakang terdakwa yang masih muda dan memiliki tanggungan keluarga. Terdakwa Manowar dan Dipa tidak dijatuhi hukuman karena bukti-bukti telah menyatakan bahwa terdakwa Manowar dan Dipa tidak sama sekali terlibat dalam kasus ini. Oleh karena itu, terdakwa Manowar dan Dipa dinyatakan tidak bersalah. Kepada terdakwa 1, apakah saudara mengerti dan memahami? Mengerti dan memahami yang mulia. Baik, kepada terdakwa 2, apakah saudara mengerti dan memahami? Mengerti dan memahami yang mulia. Kepada terdakwa 3, apakah saudara mengerti dan memahami? Sudah mengerti dan memahami yang mulia. Baik, kepada terdakwa 4, apakah saudara mengerti dan memahami? Sudah mengerti dan memahami yang mulia. Baik, kepada terdakwa 5, apakah saudara mengerti dan memahami? Sudah mengerti dan memahami yang mulia. Baik, perlu disampaikan bahwa apabila saudara ingin mengajukan upaya banding, maka batasnya adalah 14 hari setelah putusan dibacakan. Kepada terdakwa 1, apakah saudara akan mengajukan banding? Saya serahkan kepada penasihat umum saya yang mulia. Baik, kepada terdakwa 2, apakah saudara akan mengajukan banding? Saya serahkan kepada penasihat hukum yang mulia. Baik, kepada terdakwa 3, apakah saudara akan mengajukan banding? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, kepada terdakwa 4, apakah saudara akan mengajukan banding? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, kepada terdakwa 5, apakah saudara akan mengajukan banding? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan banding? Tidak yang mulia. Baik, ada yang ingin disampaikan? Hakim? Baik. Dan ada yang ingin disampaikan penasihat hukum? Tidak yang mulia. Kepada penuntut umum? Baik. Baik, dengan demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup.